Halo semua, selamat datang di channel gue. Jadi kali ini gue mau unboxing iPad generasi 9 2021. Sesuai namanya, iPad ini dirilis di September 2021 kalau nggak salah. Tapi gue baru kebeli sekarang karena niatnya pengen beli iPad mini 6, tapi harga barunya itu masih bikin dompet gue meronta-ronta gitu. iPad yang storage-nya cuma 64GB ini gue beli di harga kalau nggak salah 5,6 jutaan lah ya. Harga aslinya itu dari 5,8, tapi pas gue beli lagi ada voucher cashback, jadi lumayan lah. Di dalam paket penjualannya ini ada iPad-nya yang dibungkus sama kertas, macam kertas roti. Terus kita juga dikasih kitab-kitab yang kayaknya nggak bakal gue baca juga. Plus ada 2 stiker Apple yang gede ini. Dan di iPad Gen 9 ini kita masih dikasih kepala charger dan juga kabel lightning-nya. Dan ini colokannya yang kakinya 3 ya. Kayaknya sih bukan buat region Indo, tapi nggak masalah. Nggak bakal kepake juga karena gua bakal pakai kepala charger punya MacBook gua. Warna yang gue pilih ini adalah warna Space Gray, dan di bagian atas ini ada jack audionya. Di tahun 2021 atau 2022 ketika gue ngedit video ini, itu masih dikasih jack audio, adalah sebuah karunia yang luar biasa ya. Dan juga di sebelah kanannya itu ada sebuah tombol power. Lalu di belakangnya ini ada kayak titik lecet gitu ya, yang awalnya gue kira ini adalah lecet beneran, tapi ternyata bukan. Kayaknya kemungkinan ini adalah lubang mic, karena di bagian atasnya persis ada juga titik ini. Dan kalau dipasangin casing juga ada lubang khusus buat ini gitu. Jadi, setelah 3 bulan pemakaian, yang sebagian besar iPad ini gue pakai buat baca komik dan main game doang, iPad Gen 9 ini bisa dibilang sebagai alternatif dari handphone gue. Dengan layar 10,2 inch-nya ini gue merasa sangat puas banget ketika gue pakai buat baca komik, atau bahkan buat main game, atau bahkan buat nonton Netflix sekalipun, atau yang lain lah, nggak perlu Netflix juga sih. Meskipun dagu dan jidatnya ini cukup tebal ya, tapi gue ngerasa ini adalah poin plus buat gue, karena dagu dan jidatnya ini bisa gue pakai sebagai tempat buat naruh jempol ketika gue lagi megang iPad ini. Jempol saya bantat, jadi mohon dimaklumi ya. Ngomongin soal layar, meskipun masih pakai IPS, tapi warna yang dihasilkan menurut gue udah Apple banget, udah mantap lah. Respon layarnya juga sangat mantap ya, meskipun nggak perlu ada embel-embel 120Hz. Dipakai buat main game ritme wibu macam Bandori atau Idolmaster atau bahkan Project Sekai sekalipun itu nggak ada masalah. Cuman layarnya ini fingerprint magnet banget, jadi gue saranin sebaiknya dipasangin tempered glass atau screen protector biar lebih aman. Di iPad Gen 9 ini dilengkapi dengan 2 speaker yang berada di bagian bawah iPad-nya. Jadi experience ketika memakai speaker di iPad ini tuh jadi B aja gitu. Padahal kualitas audionya tuh buat gue sendiri udah bagus banget. Selain speaker, di iPad ini juga masih ada yang namanya jack audio, sebuah lubang yang sangat amat berguna buat gue yang masih pakai earbud dan headphone berkabel. Karena kalau mau main game ritme pakai wireless itu delaynya kemana-mana men. Bisa dimainin, bisa. Cuman ya nggak enak aja sama delaynya. Lalu untuk performanya, baik buat multitasking atau main game, sama sekali gue nggak ada nemuin sebuah masalah, meskipun masih pakai chipsetnya A13 Bionic yang kalau nggak salah keluaran 2 tahun yang lalu gitu. Digempur buat main Bandori rata kanan masih kuat banget. Main Idolmaster, mau Million Life atau mau Cinderella Girls itu masih aman. Mau main Project Sekai yang 3D rata kanan pun masih oke. Atau kalau kalian yang main Precious Connect ya speed kali 3, mau nyalain speaker sekencang apapun aman, nggak masalah. Tapi jangan kencang-kencang juga, berisik. Ditambah iPad ini kelebihannya adalah bisa sambil screen record juga, yang dimana hasil screen recordnya itu 100% enggak sih, 99% tuh hasilnya mulus banget, kebangetan malah mulusnya. Sayangnya gue nggak sempat ngetes mainin Genshin Impact karena ini baru gue install 6 game plus beberapa aplikasi media sosial aja udah sisa segini storage-nya. Untuk baterainya rata-rata total screen on selama 10 hari pemakaian itu dapat di angka 6-7 jam. Pemakaian harian biasanya dipakai buat main Bandori atau main game-game lain kalau misalkan gue bosen. Terus sembari baca komik juga, dan sembari browsing-browsing ringan sosial media. Dan berhubung waktu ngecharge-nya dari 20% ke 100% itu sekitar 3 jaman, jadi gue ngecharge-nya pas mau tidur aja. Waktu charging-nya ini bisa dibilang lumayan lama, tapi mengingat ukuran baterainya yang besar juga, jadi ya bisa dikondisikan lah ya. Ngomongin soal ngecas, di iPad ini masih menggunakan kabel lightning yang sebenarnya nggak ada masalah sih, karena iPhone XR gue juga masih pakai lightning. Cuman ya 2022 men, masih pakai lightning. By the way, kameranya nggak gue masukin ke review ini karena selama kurang lebih 3 bulan ini kamera depan maupun belakangnya itu nggak pernah gue pakai ya. Oke,
Jadi kesimpulannya, di harga 5 jutaan untuk varian 64 GB ini adalah iPad yang menurut gue masih recommended banget buat dibeli. Terlepas dari desain yang bisa dibilang agak klasik, karena masih ada Touch ID-nya. Dan kalau secara dia juga iPad ini itu setara sama Xiaomi Pad 5 yang harganya juga 11-12 hampir sama. Tapi kalau dibandingin sama Android jadinya nggak apple to apple sih ya. Buat kalian para wibu yang merasa HP-nya sudah mulai mengentang buat main game, pengen upgrade tapi kok sayang rasanya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi buat meminang iPad generasi 9 2021 ini. Memang ukuran iPad-nya bisa gue bilang gede ya, dan buat beberapa orang bakal merasa ribet kalau harus mengurus dua device sekaligus, karena awalnya gue juga gitu. Tapi percayalah, mau main game, baca komik, atau nonton anime sekalipun, di layar 10,2 inch itu jauh lebih nikmat daripada di layar 6 inch. Oke, jadi segini dulu aja video unboxing dan review singkat iPad Gen 9 2021 dari gue. Jika ada yang salah atau kurang mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye 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 bye.